Halo Shalom, keluarga besar Mulia Industri Group. Terima kasih buat kesempatannya untuk saya, Henny Kristianus, melayani Anda dalam kebenaran firman Tuhan. Berdoa sebentar firman Tuhan yang disampaikan, boleh jadi kekuatan, jadi satu pewahyuan yang mengubahkan cara pikir kita semua dan menjadikan hidup kita berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Bapak, sebentar firman-Mu diberitakan, ajarilah kami kebenaran firman-Mu. Ubahkan cara berpikir kami, ubahkan hidup kami. Biarlah kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh berjalan dalam pimpinan dan kehendak-Mu yang sempurna. Kiranya Roh Kudus boleh terus mengajar kami, memberikan kami pewahyuan dan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Berhanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Yang mau diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amen. Silakan duduk kembali. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Greater Purpose. Tujuan yang lebih besar. Ya. Tahukah Anda bahwa tujuan atau visi hidup kita akan menentukan cara kita melihat segala sesuatu dan mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Contoh, saya punya visi dari Tuhan, melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Karena itu, saya terus memicu diri saya untuk terus mengajar tim Tangan Pengharapan, guru-guru di lapangan, leader-leader di Tangan Pengharapan, untuk terus tajam untuk mengenali anak-anak yang dipilih Tuhan. Dari seluruh Indonesia, dari 85 titik di mana guru-guru Tangan Pengharapan mengajar di desa-desa, di Feeding and Learning Centers Tangan Pengharapan yang hari ini ada 6 ribuan anak, kemuliaan buat Tuhan. Dan saya bilang sama mereka, mari lihat anak-anak mana yang berprestasi dari keluarga tidak mampu, khususnya yatim piatu, berkarakter baik, berjiwa pemimpin, tangkap mereka, dekati orang tuanya, dan katakan bahwa izinkan Tangan Pengharapan menyekolahkan anak-anak ini sampai kuliah selesai, dan tapi dengan syarat mereka harus tinggal di asrama Tangan Pengharapan. Puji Tuhan sudah ada 8 asrama yang berdiri hari ini oleh kasih karunia Tuhan, amin. Haleluya. Dan ada 2 lagi yang akan dibangun. Dan kemudian saya bilang, mari kita lahirkan pemimpin buat bangsa ini. Dan karena saya punya visi itu, saya terus cari anak-anak yang bisa dibantu. Kalau Anda enggak punya visi yang sama, Anda akan berpikir gini, anak-anak orang, ngapain gua yang sekolahin? Betul nggak? Ada di sini yang mau nyekolahin anak pembantunya sampai kuliah? Belum tentu. Beberapa orang mau karena punya visi yang sama, nolong hidup orang jadi lebih baik. Tapi karena saya diberi visi oleh Tuhan, apapun yang saya lihat ketika saya lihat anak-anak di asrama, saya lihat calon pemimpin-pemimpin bangsa. Amin. Saya didik mereka di asrama Tangan Pengharapan di Jakarta. Kami membuat tim. Divisi-divisi kebersihan, divisi kesehatan, divisi edukasi dan macam-macam. Dan setiap divisi ini ada leader kaptennya. Leader kebersihan akan meeting dengan saya memastikan apa yang problem dengan anak-anak. Jadi saya mulai latih mereka punya kepemimpinan dari sejak kecil. Apa visi dan tujuan hidup Anda akan menentukan cara Anda menjalani hidup Anda. Kalau Anda punya visi, saya harus jadi berkat buat banyak orang. Anda akan berusaha selalu nolong orang, selalu ngedidik orang. Anda memastikan apa saja yang Anda lakukan jadi berkat buat orang. Kebanyakan orang itu hidup hanya dipimpin oleh 2. Kebutuhan dan keinginan. Kenapa kita kerja? Saya mau tanya, hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup? Kebanyakan orang hidup kerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kebutuhan. Kita butuh kerja karena kita butuh uang. Butuh uang buat apa? Buat nyokolahin anak, buat bayar listrik, buat bayar cicilan rumah, buat bayar utang usaha. Kita perlu uang untuk mencukupi makanan minum di rumah. Banyak orang tuh hidup dipimpin sama kebutuhan. Meskipun mereka gak suka sama kerjaannya, saya yakin dia tetap kerjakan. Kenapa? Selama itu menghasilkan uang, dia akan tetap kerjakan, betul gak? Kenapa? Karena hidup dipimpin kebutuhan. Lagi, ada orang-orang itu yang hidupnya dipimpin oleh keinginan. Saya sudah pernah sampaikan,
Keinginan manusia nggak ada habisnya. Kita selalu ingin ini, ingin itu. Gak pernah ada habis. Ada orang misalnya yang pengen cita-citanya. Saya pengen bisa keliling dunia. Keinginan. Dia akan kerja mati-matian, makan ngirit. Ya kan? Gak pernah spend money more. Demi bisa punya uang untuk bisa keliling dunia. Ada di luar negeri bule-bule, mereka kerja hanya untuk holiday. Apa tujuan Anda akan menentukan cara hidup Anda. Hari ini saya ingin mengajar jemaat untuk punya tujuan yang lebih besar daripada sekedar memenuhi kebutuhan hidup dan memenuhi keinginanmu. Bagaimana caranya? Tahukah Anda bahwa setiap kita ini punya tujuan Tuhan dalam hidup kita? Waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan punya tujuan untuk apa Dia menciptakan kita. Efesus 2 ayat 10 katakan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan sudah mempersiapkan suatu pekerjaan baik yang Dia mau kita hidupi hari ini. Pertanyaan saya, apakah Anda tahu pekerjaan baik apa yang Tuhan persiapkan bagi hidupmu? Saya percaya kalau Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, Tuhan sudah memberi modal yaitu benih dalam hidup kita yang akan memampukan kita untuk menghidupi apa yang Dia mau. Katakan amin. Enggak mungkin Tuhan menciptakan misalnya saya jadi seorang pengkhotbah, tapi Tuhan enggak memberikan talenta untuk bicara. Enggak mungkin Tuhan menyediakan pekerjaan baik untuk misalnya Anda sebagai pengusaha, kalau Tuhan tidak memberikan insting bisnis dalam hidup Anda. Mengerti maksud saya? Saya akan bukakan rahasia firman Tuhan, bahwa Tuhan telah menanam benih dalam hidupmu, untuk menghidupi tujuannya dalam hidupmu. Keluaran 35 ayat 35, kita baca sama-sama. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Baca lagi, Keluaran 36 ayat yang kedua. Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Ternyata di dalam diri setiap kita ada benih yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Ada dua. Yang pertama, ability. Katakan kemampuan. Yang kedua, passion. Katakan sama-sama, passion. Saya akan highlight di Keluaran 36 ayat yang kedua. Bisa ayatnya muncul kembali? Dikatakan, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, skill, ability, kemampuan. Kemudian setiap orang yang tergerak hatinya, desire, keinginan. Tapi yang kita sebut dengan passion. Saya akan bacakan lagi beberapa ayat untuk menunjukkan. Filipi 2 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat ke-13. Sama-sama yuk. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Terjemahannya kurang tepat. Kita baca di TSI, terjemahan TSI dikatakan gini. Karena Allah lah yang memberikan keinginan bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Apa hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Kehendaknya dalam hidup kita. Dengar baik, kalau kita itu punya kemampuan, keahlian, itu Tuhan yang berikan. Tuhan yang tanam dalam hatimu, bukan karena kamu mampu. Saya kasih contoh. Ada orang-orang yang lahir dengan autodidak, betul? Dia nggak bisa
masak, tapi dia pinter masak. Dia nggak pernah belajar desain, tapi dia bisa desain. Saya kasih tahu, saya punya skill autodidak. Saya suka desain interior. Ternyata passion dari kecil ini Tuhan kasih ke saya. Dulu kami punya rumah kecil, nggak terlalu besar. Furniturnya juga nggak banyak. Sofanya zaman dulu tuh L, ya. Kemudian lemarinya berat gitu dari kayu. Saya masih ingat, saya tuh kalau nggak ada kerjaan, saya dorong-dorong tuh lemari. Karena masih kecil kan, pakai badan. Saya pindahin ke sini, saya pindahin ke sana. Sofanya nanti saya pisah, nanti sofanya saya taruh di situ, saya taruh di sini. Ternyata itu hobi yang merupakan passion dari Tuhan. Kenapa saya jadi hamba Tuhan dikasih passion untuk desain interior? Karena di tangan pengharapan kami nggak punya arsitek, kami nggak punya builder. Jadi seluruh sekolah di Indonesia yang kami bangun, proyek-proyek rumah yang kami bangun, kan kami bantu masyarakat untuk bangun rumah sehat buat mereka, bangun MCK ya, mandi cuci kakus, itu saya gambar sendiri. Saya gambar rumahnya seperti ini, saya gambar sekolahnya seperti ini. Waktu udah jadi tuh seneng gitu loh. Ih, gue yang gambar nih. Gak pernah sekolah arsitek, bukan insinyur, tapi saya bangun di mana-mana. Passion itu kita gak pernah sekolah. Tapi Tuhan taruh di hati kita. Saya ketemu seorang pengusaha, lulusan SD kaya raya. Ini kalau saya ngajar di anak muda bisa gak ada yang mau sekolah nih. Lulus SD. Tapi dia lihat itu loh, tahu gak di pinggir pantai zaman sekarang banyak pelampung-pelampung yang dijadiin tempat injakan. Jadi kita bisa injak di atasnya. Bentuknya kayak dari fiber gitu, kayak jerigen yang disambung-sambung. Tahu ya maksud saya ya. Dia lihat itu, dia bilang gini sama saya, Hen, om bisa bikin itu. Wih keren, cuma lihat bisa bikin. Mami saya dong, dia punya lidah koki. Kemarin kami dimasakin ayam kari sama staf yayasan. Begitu dia makan, zet. Ini gak pakai jinten, gak pakai daun jeruk, gak pakai apa gitu kan, gue gak ngerti ya. Saya bengong, hah? Orang tuh bisa autodidak, gak sekolah masak, bisa tahu apalah jinten, apalah. Gue aja kagak tahu jinten apaan sih. Kalau gue mau masak pakai bumbu instan, Munik ya kan, Indofood, apalah gitu camplungin. Tapi orang kalau udah dikasih Tuhan keahlian, ini bukti firman Tuhan. Orang tuh bisa jadi cerdas bukan karena sekolah. Tapi karena Tuhan menanamkan keahlian dalam hatinya. Yang mengerti katakan amin. Nah, banyak pengusaha-pengusaha tuh yang gak sekolah bisnis. Tapi mereka lahir dengan insting bisnis. Siapa bilang kecerdasan cuma diperoleh di bangku sekolah? Banyak tuh orang-orang yang akhirnya sukses di bidangnya. Yang gak ada hubungan sama mata kuliahnya. Banyak yang kerjanya beda sama jurusan kuliahnya, betul gak? Nah, saya ingin para orang tua yang punya anak dengar ini. Anak-anakmu sudah ditanam Tuhan minat dan bakat bahasanya di dalam hati mereka. Which is true, firman Tuhannya benar. Ada minat dan bakat yang Tuhan tanam dalam hati mereka. Apakah Anda punya waktu untuk nemenin mereka dan lihat apa minat dan sungguh-sungguh bakat yang Tuhan tanam dalam hidup mereka? Atau Anda sibuk marahin mereka, belajar kamu, belajar kamu. Kalau nilainya jelek diomelin. Saya kasih tahu, rapot 13 sampai 18 mata pelajaran. Anda nuntut mereka mesti 8 semua. Saya mau nanya, emang Anda dulu begitu? Kenapa Anda maksa anak Anda begitu? Guru yang ngajar aja 13 sampai 18 orang. Kenapa anak murid satu mesti bisa semua 13-13-nya? Karena setiap orang harusnya punya specific skill. Kecerdasan tiap anak beda. Kalau dia nggak pintar matematika, mungkin dia pintar bahasa. Nah kita terlalu sibuk demi gengsi kita. Sebenarnya kita nuntut anak kita berhasil dalam sekolah, bukan demi dia. Jaga muka kita. Kalau kita terlalu neken nilainya bagus, saya kasih tahu. Anak yang nilainya bagus itu dia cuma hafal mati aja. Gak ada orang yang bisa cerdas 13 mata pelajaran tuh gak ada kalau gak hafal mati. Kecerdasan akademis adalah kemampuan menghafal. Tapi kamu tanya dia lagi, masih ingat gak? Enggak.
Dulu matematika saya waktu SMP di ijazah 100. Hari ini Bapak Ibu tanya saya algoritma, gua kagak tahu. Apa yang saya mau bilang? Jangan ukur kecerdasan anak-anakmu dari nilai sekolahnya. Justru tugas orang tua membantu anak menjadi tajam dalam menemukan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Tujuan Tuhan, pekerjaan baik yang Tuhan siapkan, itu ditandai dengan dua. Ada minat, ada bakat, ada passion, ada skill. Ada kemampuan dan ada keinginan. Saya mau kasih tahu, dalam Pengkhotbah 3 ayat 22a, kita baca sama-sama. Kalau Anda mau cari kerja, carilah kerja yang sesuai passion Anda. Baca sama-sama. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bagiannya. Dengar baik. Gak ada yang lebih baik daripada mencintai pekerjaanmu dan menikmatinya. Karena selama Anda hidup, waktumu paling banyak tuh bekerja. Betul gak? Dagang dari pagi sampai malam. Ke kantor dari pagi sampai sore. Kalau Anda tidak menikmati pekerjaan Anda tidak mencintai pekerjaan Anda hidup seperti neraka. Ada yang bilang sama saya, Kak Heni, saya benci pekerjaan saya stres tiap pergi mau kerja. Banyak orang yang berkata, I don't like Monday, I hate Monday. Why? Kalau Anda mencintai pekerjaan Anda, you cannot wait for tomorrow. Anda gak sabar buat nunggu besok. Anda akan merasa waktumu terlalu sedikit. Anda akan tidur bermimpi tentang ide-ide baru yang Anda mau lakukan, apa yang Anda mau kerjakan. Saya tidur tuh bangun penuh dengan ayat firman Tuhan. Saya tidur tuh Tuhan khotbahin saya, bayangin. Jadi waktu saya bangun, saya cepet-cepet tulis tuh materi khotbah. Saking excitingnya, cannot wait to see you on Sunday. Sekarang sejak punya gereja, hari favorit saya Minggu. Waktu saya ke Israel kemarin, kami ke Silo. Silo itu tempat bekas tabut perjanjian Tuhan di situ dalam kemah pertemuan. Selama 300 tahun ya. Kemah pertemuan dibangun di situ. Sampai hari ini hadiratnya masih terasa. Saya di situ berdiri menghadap ke tempat bekas kemah pertemuan. Wah, Tuhan langsung bicara. Saya nangis gak berhenti. Salah satunya, saya bocorin salah satu aja. Tuhan bilang gini sama saya, berhenti cari gereja. Gak boleh bangun gereja. Tuhan bilang, aku akan sediakan. Berhenti cari. Saya nangis. Berbulan-bulan, saya kontak teman saya, gue mau cari tempat nih. Moy kan sewanya 5 tahun. Mahal sewanya, gue bilang. Kalau bisa dapat tempat sendiri, gue mau bangun sekolah. Kan cuma pakai buat ibadah hari Minggu doang. Sayang sewanya, gue bilang. Mendingan gereja nyewa ke yayasan aja, biar uangnya buat nyokolain anak-anak lagi. Kami akan bangun universitas untuk guru. Jadi kami mau melahirkan guru-guru buat Indonesia, karena Indonesia kekurangan guru. Dan kami sudah bekerja sama dengan universitas terbuka. Jadi kami butuh tempat buat bangun Akademi Guru Tangan Pengharapan. Nah saya pikir daripada saya sewa di sini terus, kan bisa bangun auditorium, emang sekolahan butuh auditorium. Nah auditoriumnya kita bisa pakai buat ibadah hari Minggu. Katakanlah mesti sewa, kan yayasan butuh uang buat bayar guru. Saya pikir gitu, tapi dasar ide manusia bukan ide Tuhan, amin. Baru merem dikit Tuhan langsung bilang, berhenti nyari. Tuhan akan sediakan, saya nangis. Kadang-kadang so pinter. Tapi saya sangat mencintai apa yang saya kerjakan. Orang yang menghidupi passion dan skill, keahlian yang Tuhan tanam dalam hidupnya, cenderung lebih berhasil. Karena mereka kaya dengan ide. Mereka menjadi kreatif, mereka menjadi dinamis. Dan saya mau tutup dengan ini. Tuhan itu taruh passion dalam hidup kita dan skill dalam hidup kita untuk tujuannya, yaitu 2. Yang pertama, Tuhan mau kita jadi alat bagi kerajaan sorga. Katakan amin. Yohanes 17 ayat yang keempat, baca sama-sama.
Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus berkata bahwa Yesus telah mempermuliakan Bapa di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya untuk dilakukan. Kita semua dititip Tuhan sebuah pekerjaan baik, katakan amin. Nah, saya percaya bahwa Yesus lagi ngajarin kita, pakailah pekerjaan itu untuk mempermuliakan Bapa. Pakai itu untuk pelayanan kerajaan sorga. Jangan selalu berpikir bahwa apa yang kita kerjakan harus selalu menguntungkan kita secara materi. Jangan duit melulu. Mari pakai benih yang Tuhan tanam dalam hidup kita untuk mempermuliakan Dia. Katakan amin. Ingat saya pernah bagikan dalam 2 Korintus 9 ayat 10 bahwa Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Artinya ada benih dalam hidup kita yang memang untuk kita hidup, tapi ada benih yang harus kita tabur. Contoh, saya kasih contoh sederhana. Gereja kan butuh katakanlah tim dekorasi, katakan gitu. Nah Anda tahu dong, desainer interior itu bayarannya mahal, betul ya? Tapi mereka ngerti pakai bahan apa yang murah kalau cuma buat dekorasi sebulan sekali. Nah, katakanlah saya sekarang Ici nggak punya tim dekorasi. Katakanlah saya approach orang A. Tolong bantu kami dong buat dekor. Karena kita nggak punya orang. Sedih nggak waktu Natalan kita cuma bisa bikin goa-goaan, maaf kurang bagus gitu. Karena nggak ada orangnya. Itu staf tangan pengharapan yang bikin loh. Nah, kita nggak punya desainer interior. Akhirnya katakanlah saya approach, tapi untuk hire dia harus dibayar. Desainer interior kan ada fee-nya. Lalu bahannya juga katakan dia bikin berapa, dicuanin lagi. Ya ampun, kamu dikasih skill sama Tuhan buat cari duit, bener gak? Tapi kamu juga dikasih skill sama Tuhan untuk pelayanan, untuk kemuliaan bagi namanya, untuk pekerjaan kerajaan sorga. Jangan cari untung lagi di pelayanan. Saya sedih banget waktu kami mau bangun gereja ini. Banyak yang deketin. Nawarin inilah, nawarin itulah, sound system lah, 8 miliar lah, 3 miliar. Gue bilang lu kira gue apa? Lu kira gue banyak duit? Lu salah orang. Orang-orang yang mau memanfaatkan kami, dia gak tahu saya hidup pakai iman. Saya disuruh punya gereja bukan karena saya punya uang. Tuhan yang siapkan. Kita nih punya tempat nih gak terlalu besar. Saya bilang ngapain sound system 8 miliar, 5 miliar. Ibarat nih rumah di gang mobil Ferrari. Buat apa? Gak cerdas itu. Saya tolakin semua. Saya sedih gini loh. Itu teman-teman yang nawarin. Lu udah cuan banyak di tempat lain. Lu dagang cuan miliar-miliatan. Kenapa lu gak nyumbang aja sih ke gereja? Katakan kita suruh bayar modalnya aja deh, bener gak? Bahasa orang Surabaya bokamsut. Di luar udah cuan segitu banyak. Dia kaya raya, tinggal aja. Gak usah ngomong lah. Kayak sana. Duit miliatan. Tapi tagih ke kita mahal banget. Saya bilang, udah deh, gue baru tahu sekarang lu bukan temen. Gitu aja. Kita diberkati harusnya jadi berkat. Jadilah berkat untuk pekerjaan Tuhan, jangan cari untung di pelayanan. Bantu orang kanan kiri, pikirin mereka bagaimana mereka bisa berhenti miskin. Saya nih konselingin orang gak dibayar. Malah saya nabur, saya bayarin makan, saya beliin minum. Konseling 3 jam. Gua bisa istirahat, bisa tidur, nonton Netflix, ngobrol sama anak. Tapi gue kasih waktu konselingin orang for free. Saya cuma rindu jiwa-jiwa dipulihkan Tuhan. Saya tangan pengharapan sama suami, ngerintis dari nol. Menghantar nyawa, naik kapal perahu kecil. 3 jam, 4 jam, 5 jam. Menghadapi ombak segitu besarnya. Gak jago berenang. Tapi Tuhan terus luputkan. Emang saya digaji? Kagak ada. Udah jadi pendeta jualan kaos dan batik, terkenal itu. Emang untungnya buat saya? Enggak ada. Itu batik saya desain, semua kaos saya bikin. Enggak ada saya dapat komisi sepeser pun. Jangan melulu apa yang kita punya. Semua buat uang, semua duit melulu. Bosen gua. Kalau untuk segala
segala sesuatu yang kita kerjakan, kita harus mendapat bayaran. Lalu apa yang kita tabur untuk kekekalan? Pakai benih yang Tuhan tanam dalam hati kita. Bukan hanya jadi kaya, tapi kerjakan kehendaknya dan permuliakan Dia. Yang mau katakan amin. Yang terakhir, Tuhan itu kasih benih dan passion dalam hidup kita. Keahlian dan passion. Supaya kita bisa menghidupi diri kita dan jadi berkat bagi sesama. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi sama-sama, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Lihat, kita dikasih benih, skill and passion sama Tuhan. Supaya kita bisa menghidupi diri kita. Jangan jadi benalu, jangan jadi beban buat orang lain. Jangan punya mental numpang, minta-minta jadi beban buat hidup orang. Hidupi dirimu sendiri, kerja keras kata firman Tuhan. Supaya kamu bisa mencukupi dirimu dan dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amen. Kita hidup jadi berkat, bukan cuma hidup untuk diri kita sendiri. Saya mau akhiri. Kalau hidupmu fokusnya hanya jadi kaya, kamu akan tega. Teman makan teman, saudara nipu saudara. Gak heran orang tuh akan lakukan segala cara, sekalipun harus merugikan sesama dan menindas orang lemah. Semua karena apa? Karena keserakahan dan cinta uang. Mari bangunlah usaha yang tujuannya lebih besar dari sekedar menjadi kaya. Pakai usahamu sebagai kesempatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Bangun usaha yang menjawab kebutuhan masyarakat. Bangun usaha yang bisa nolong hidup orang lebih baik. Jangan lagi memperdaya tapi memberdaya. Bikinlah aplikasi, alat-alat yang bisa nolong orang untuk bisa bekerja dari rumah. Jangan bisnis tuh tujuannya untung doang. Gak heran kita jual makanan, ngeracunin orang demi keuntungan. Betul gak? Tapi bangun usaha tuh jadilah berkat. Punya tujuan yang lebih besar dari sekedar upah. Yang bekerja dengan baik. Kita harus punya tujuan yang lebih besar dari sekedar upah. Jangan kerja makan gaji buta. Jadilah berkat di mana Anda bekerja. Pastikan perusahaan di mana engkau ditempatkan diuntungkan dengan kehadiranmu. Omsetnya naik, asetnya nambah. Kalau perusahaanmu kurang bagus manajemennya, bantu perbaiki. Bukannya dikritik, bukannya diomongin. Kalau bosmu gak pintar bangun hubungan dengan sesama pegawai, kamu jembatani dong. Jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Mari ganti perspektifmu. Miliki tujuan hidup. Pakai benih yang Tuhan tanam dalam hidupmu. Semua skill, semua passion. Bukan hanya untuk menjadi kaya, tapi jadi berguna bagi kerajaan sorga, bagi sesama. Amen. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh ditaburkan. Kami berdoa agar setiap kami boleh beroleh kasih karunia untuk menghidupinya. Sehingga hidup kami jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap karyawan Mulia Industri Group, manajemen, serikat pekerja, customer dan juga supplier, semua pihak yang terkait dalam operasional Mulia Industri dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kiranya mereka terus bertumbuh dalam iman, terus penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Diberkati keluarga mereka masing-masing dan diberkati pekerjaan mereka masing-masing Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan kiranya menyertai dengan roh takut akan Tuhan, integritas, spirit of excellence. Mereka selalu melakukan yang terbaik, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka Tuhan. Kami berdoa untuk setiap yang tidak bisa hadir dalam ibadah ini, biar kiranya juga Tuhan boleh memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan bagi karyawan, karyawati, Mulia Industri Group serta keluarganya yang dalam keadaan lemah fisik, mereka yang mungkin sakit dan dalam proses pemulihan, biar kiranya kuasa darah Yesus menyembuhkan segala sakit mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penghiburan bagi karyawan, karyawati, Mulia Industri Group yang sedang berduka hari-hari ini. Biar kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar. Kami juga mengucap syukur untuk karyawan dan karyawati Mulia Industri Group yang berulang tahun, yang merayakan anniversary pernikahan dan perayaan sukacita ucapan syukur dalam minggu ini. Kami berdoa agar Tuhan memberkati mereka yang ulang tahun dengan umur panjang, kesehatan.
Kami juga berdoa agar mereka juga diberikan berkat Tuhan, memberkati keirinduan hati mereka. Tuhan boleh menjagai dan melindungi mereka. Tuhan juga berdoa untuk mereka yang merayakan anniversary pernikahan. Biar pernikahan mereka boleh diberkati Tuhan, penuh dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pertemuan ibadah yang akan datang pada tanggal 27 Januari, kiranya Tuhan boleh menyertai, biar firman Tuhan disampaikan boleh jadi kekuatan yang memberkati setiap yang mendengarkan. Pada akhirnya kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, biar Tuhan boleh memberkati pemerintahan bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, wakilnya, para menterinya, DPR, MPR, dan semua jajaran kepemimpinan mulai dari pusat, Tuhan, gubernur sampai ke kepala daerah. Kiranya diberikan roh takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan mereka boleh memimpin bangsa ini dengan hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi rakyat. Mereka boleh berjuang memajukan Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami. Kiranya Tuhan boleh menyelamatkan bangsa kami. Tuhan dari krisis ekonomi, juga Tuhan boleh meluputkan bangsa kami Tuhan dari sakit penyakit bahkan COVID Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Pada akhirnya kami membuka hati kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai hidupmu. Sehingga apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuatmu berhasil dan hidupmu jadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dan jadilah berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed day. God bless you.